rate 1 sampai 10 cerita ini dapat angka berapa? Tingkat kengerian. Oke, jadi gini, kalau ngomong Tidak direken. Sudah ya? Oke. enggak, Ya, maksudnya jadi langsung aja, langsung Iya. ke ceritanya sih boleh. Kalau ngomong soal yang ditanyain siapa Mas Bayu, ya kan? Kalau ngomong persentasi cerita ini seberapa menyeramkan sih buat saya, ya kan? Jadi gini, sebenarnya maksudnya aku adalah termasuk satu orang, maksudnya salah satu orang yang benar-benar belum menemukan kepercayaan soal itu, hal-hal yang seperti itu waktu itu, ya kan? Oke, terus ceritanya mulai dari Jadi ceritanya mulai dari waktu itu kan liburan ini semester, ya kan? Waktu itu masih berarti zaman waktu kuliah ya. maksudnya waktu kuliah, kebetulan saya kuliah di salah satu universitas di Surabaya, ya kan? Waktu liburan semester, kita semua pernah ngalamin dong, maksudnya pengen main kemana nih, maksudnya Ya intinya kamu mau main ya karena liburan semester. karena komunitas, atau waktu itu kan aku lagi ikut komunitas fotografi yang ada di Iya. kampus. Iya. Ya. Terus Kepikiran nih waktu kuliah, ya kan, maksudnya waktu kuliah mau liburan kemana nih, liburan semester, ya kan. Kebetulan aku sama temanku ini, ada salah satu temanku waktu kuliah itu dulu emang suka main keluar kota kayak gitu. Kebetulan waktu itu emang pilihan kita Jogja. Jogja. Jadi Kenapa kamu Jogja? pergi ke Jogja. Kenapa Jogja? Karena kondisinya organisasi organisasi yang saya ikutin itu lagi deket-deketnya sama organisasi yang ada di Jogja. kampus UPN Jogja. Oh, jadi kamu mau nyamperin teman-teman lah. Saya waktu itu aku kan kenal deket nih sama salah satu teman UKM atau organisasi di Jogja itu. Kita sebenarnya aku juga nggak sekali itu, maksudnya nggak baru sekali itu main ke sana ke Jogja, ke tempat teman-teman itu. Nah, Pergilah kamu ke Jogja. dimulai dari situ, maksudnya waktu itu kita memutuskan untuk pergi, aku sama temanku nih, maksudnya satu temanku. Di awal berangkat, ya kan, di awal berangkat yang biasanya aku kalau mau kemana-mana tuh, aku kalau mau kemana-mana biasanya kan emang kebiasaan bilang ke orang tua, maksudnya pamit, ya kan, pamit ke orang tua. Waktu itu karena di kampus itu emang bener-bener aku jarang pulang, ya kan, termasuk sama temanku ini jarang pulang, kondisinya nggak sempet tuh, maksudnya ini kan agenda ini emang bener-bener kayak kita nongkrong Dadakan. terus dadakan, kayak kita nongkrong mau kemana nih, maksudnya. Jadi kamu nggak sempet pamit sama orang tuamu, kamu berangkat aja ke Ya, maksudnya sebenarnya bukan nggak sempet sih, karena waktu itu kan kalau ngomong ya anak muda lah ya. SMS atau WhatsApp dulu kan udah ada, maksudnya waktu itu udah ada WhatsApp kan udah bisa harusnya, ya kan, cuman emang kebetulan waktu itu nggak ada niat untuk bilang, karena rencananya nggak lama sih, maksudnya ke Jogja, nggak bilang, maksudnya nggak bilang, maksudnya ya udah kita berangkat tuh, pesen tiket waktu itu langsung malam itu, ya kan, maksudnya langsung malam itu cari itu kondisinya siang, kita pesen tiket berangkatnya malam maunya, ya kan.
dapat tuh kan, maksudnya dapat tiket berdua sama temanku. Di awal lah di sini maksudnya aku mau ceritain dari awalnya kenapa sih, maksudnya di awal berangkat itu ya kan, kita nyampe stasiun nih, maksudnya di stasiun itu emang sebenarnya perasaanku itu udah nggak enak. Aku sih positif karena nggak enak itu karena emang biasanya yang aku izin ya kan, maksudnya pamit ke kalau mau apalagi perjalanan jauh ya kan, biasanya pamit. Waktu itu emang nggak pamit, perasaannya maksudnya udah nggak enak. Maksudnya positif aja. Tapi kamu ngerasa ya udahlah ya berangkat aja lah. Ya, berangkat kan. Ya udah berangkat aja. Waktu itu kereta kalau nggak salah jam berapa? Jam 8 malam. Malam. Berarti sampai sana sekitar tengah malam. Ya, tengah malam. 4 jam 5 jam kan? 6 jaman. 6 jam ya. Berarti kalau sampai Jogja berapa ya? Ya jam 2. Jam 2 malam. Jam 2. Nah, di perjalanan itu udah maksudnya udah aku Kurang maksudnya udah nggak nyaman, maksudnya aku nggak bilang sih sama temanku ini, maksudnya kalau aku nggak nyaman dengan, maksudnya aku nggak pamit waktu itu karena tahu sendiri lah, maksudnya anak muda waktu itu ya kan, gengsi kan, maksudnya gengsi kalau harus ke orang tua gitu. Nah, dimulai dari waktu di stasiun itu sebenarnya udah nggak enak karena yang berangkat itu kebetulan sepi banget ya kan, kereta malam terus kita mau berjalan ke Jogja. Sebenarnya sih aku udah nggak kepikiran kenapa kok sepi, karena itu kan momennya harusnya rame orang liburan, maksudnya anak-anak liburan kan, pada liburan, apalagi kota yang kita tuju itu kota Jogja, maksudnya kota wisata ya kan. Nggak sampai ke sana, maksudnya sepi banget, maksudnya jalanan itu. Terus sekitar jam 2-an, jam 2 jam setengah 3 ya kan, jam 2 lah masih nyampe lah di Jogja ya kan. Nyampe di Jogja yang tadinya udah janjian sama temanku itu, sama temanku yang ada di Jogja. Biasanya sih kita emang bener-bener nggak pernah mau ngerepotin orang, maksudnya kalau ngomong soal tempat tinggal ya. Nah, maksudnya kamu biasanya nyewa villa atau enggak, maksudnya enggak. Karena kebiasaan kita emang kayak anak-anak tanda kutip maksudnya kepingin bebas ya kan, kita bisa tinggal di mana aja waktu itu kayak gitu. Kalau mau di Jogja kita pernah mulai dari sore sampai pagi ya kan, cuman di mana itu alun-alun Malioboro itu sampai pagi bisa, maksudnya cuma nongkrong aja lah. Karena kita kan kebetulan cowok-cowok ya kan. Backpacker lah ya. Waktu itu karena kita kebetulan pengen hunting paginya, kita mutusin buat cari tempat istirahat. Dan kebetulan temanku itu ya kan, kita udah beberapa kali tinggal, maksudnya numpang istirahat di sana yang lalu-lalu, maksudnya kita udah beberapa kali, cuman kondisinya emang tempatnya aku tidurnya di kamar dia, mesti barengan, maksudnya kalau aku mau istirahat ya barengan orang bertiga. Biasanya kita itu maksudnya kalau mau tidur ya di kamar dia, maksudnya barengan sama dia gitu, barengan lah. Waktu itu emang kebetulan nggak tahu kenapa ya kan, tiba-tiba tuh kita dikasih kamar sendiri-sendiri ya kan. Aku sama temanku disiapin lah kamar sendiri-sendiri, dan itu bener-bener aku yang satu temanku itu udah di kamar yang biasa kita tidurin, maksudnya yang biasa kita istirahat di sana sama temanku itu. Nah, cuman kebetulan waktu itu nggak tahu kenapa kok disiapin kamar sendiri-sendiri. Nah, posisinya itu ini kamar yang biasa kita tempatin waktu itu bareng-bareng ya kan, dan ini depannya ada kamar lagi, maksudnya
aku nggak pernah tahu itu kamar siapa dan nggak pernah tanya ya kan, dan nggak enak maksudnya. Aku nggak pernah, emang nggak benar-benar nggak pernah tanya itu kamar siapa, karena kita kalau ke sana emang benar-benar cuman numpang tidur terus paginya keluar. Sebelumnya emang aku tahu, maksudnya rumah itu kan posisinya ada di Malioboro ya kan, di belakang Malioboro, sekitar Malioboro ya kan. Aku tahu rumah itu emang sebelumnya aku tahu karena rumah itu ditinggalin cuman temanku ini sama saudara-saudaranya, maksudnya adik-adik kandungnya tinggal di situ karena orang tuanya udah beda nih, maksudnya udah beda rumah, tinggal emang dikasih rumah sendiri ya kan. Tidur lah, maksudnya masuk sendiri-sendiri ya kan. Kamu Dia di kamar satu ruangan. temanku di kamar yang biasanya kita tempatin, terus temanku yang ada di Jogja itu sama adik-adiknya. Nah, aku kebetulan di depan kamar itu pas. Dapat kamar. Ya oke lah, seneng, maksudnya seneng kan, maksudnya dapat kamar bisa tidur bebas yang biasanya nggak bisa ya kan. Waktu masuk emang benar-benar aku nggak basa-basi apapun, maksudnya waktu disuruh di kamar itu ya udah aku siapin, maksudnya aku siap-siap terus taruh tas kayak biasanya, maksudnya langsung pengen tidur ya kan. Lah itu tidur deh, maksudnya waktunya tidur. Dan kebetulan emang aku kebiasaan dari kecil emang kalau tidur itu emang lampu itu harus dimatiin, karena kalau nyala tetap nyala aku nggak bisa tidur, karena kayaknya nggak bisa silau tidur. ya. Kayak silau gitu. Ya udah agak matiin. Nah pas waktu mau tidur, karena kamar itu bener-bener asing, meskipun aku udah beberapa kali ke sana ya kan, maksudnya udah beberapa kali ke rumah si dia temanku itu, tetap aja kamar itu asing karena aku emang nggak pernah masuk ataupun tanya, baru pertama kali masuk ke kamar itu. Ya udah, maksudnya kondisinya itu emang benar-benar kayak ada lemari rias, posisinya itu ini pintu ya kan, pintu di sini, terus samping sini kamar rias, ya maksudnya meja rias sama kacanya yang tradisional, maksudnya kaca-kaca meja rias tradisional. Terus tempat tidurnya itu juga menurutku tradisional karena masih pakai ada kayunya di pojok-pojoknya itu tinggi. Kalau yang aku tahu dulu orang dulu itu ngasihnya kayak kasa gitu buat pelindung nyamuk ya kan, kayak gitu. Cuman itu waktu itu nggak ada emang. Nah aku ngelihatnya kamar itu rapi banget, dengan maksudnya posisi meja riasnya itu bersih, rapi, terus tempat tidurnya itu rapi ya kan. Ya udah, maksudnya mulai aku tidur lah. Dari situ bayangin, kalian pernah nggak sih maksudnya tidur tapi kalian ngerasa itu nggak tidur? Maksudnya aku sendiri bingung jelasinnya. Aku itu waktu itu aku yakin aku tidur ya kan, cuman aku ngerasanya nggak tidur. Itu maksudnya kayak maksudnya aku benar-benar tidur tapi aku masih bisa ngelihat semuanya yang ada di ruangan itu. setengah sadar. Mungkin setengah sadar ya. Dari situ ya kan, maksudnya udah selang berapa lama, maksudnya udah mungkin 1 jaman dari aku kondisi seperti itu. Kondisi tidur itu 1 jaman ya kan. Tiba-tiba aku itu ngerasa di meja rias itu ada orang yang lagi kayak sisiran gini loh, maksudnya tahu kan kalian maksudnya? Enggak, maksudnya kayak orang posisi sisiran gitu loh. Perempuan. Cewek, di visualku itu cewek ya kan, cewek. Aku ngerasanya, cuman aku nggak bangun. Aku itu aku salah satu orang yang emang nggak pernah kepikiran sampai sejauh itu ya kan. Kepikiran hal mistis. Nah dari sini aku mulai ngerasa ada yang aneh. Bayangin maksudnya
waktu tidur aku ngerasa orang itu udah nggak ada, ya kan? Logikanya berarti orang itu nggak ada di situ, udah, maksudnya udah nggak tahu keluar ya kan? Mungkin keluar kayak gitu. Oke, maksudnya tiba-tiba aku pengen bangun terus ambil sesuatu di luar. Lah, waktu itu yang bikin aku jadi ngerasa aneh, aku mau keluar, posisinya kan buka pintu ya kan, buka pintu terus keluar kan aku dari dalam dari luar aku mau nutup pintu. Yang separuh pintu itu aku tuh bener-bener lihat orang itu masih di sana. Nyisir. Iya. Nah, Padahal kamu bangun nggak ada. padahal aku waktu itu Waktu keluar yang nggak mau keluar itu benar-benar nggak ada orangnya, ya kan? Bahkan sebelum aku mau keluar itu udah nggak ada orangnya. Nah itu udah nggak ada, itu udah nggak ada di dalam kamar itu, karena melihatnya udah nggak ada, ya kan? Bahkan sampai aku bangun itu udah nggak ada. Nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali maksudnya. Oke, tiba-tiba aku keluar ya kan, waktu aku keluar, nah aku mau nutup pintu dari luar ya kan, mau nutup pintu kamar dari luar. Pas aku mau tutup, nggak sampai separuh pintu ya kan, itu aku nyatanya masih melihat orang itu di dalam itu, maksudnya posisinya sama di meja rias Nyisir itu ya. masih nyisir kayak gitu. Tapi kamu ngeliat ciri-cirinya nggak? Wajahnya. Enggak, aku anehnya maksudnya kayak gitu ya, maksudnya anehnya aku kalau ngomong logika ya kan, ketika aku melihat tubuhnya itu kan posisiku di sampingnya gitu. Dia membelakangi aku. Iya benar. Kalau ngomong logika harusnya aku bisa lihat wajahnya kan, bisa tahu maksudnya itu siapa. wajahnya dari Pantulan dari cermin itu kan, karena kaca gede ya kan, kaca rias zaman dulu maksudnya tradisional ukiran kayak gitu. Harusnya aku bisa lihat wajahnya, aku tahu maksudnya siapa orang itu kayak gitu. Tapi kenyataannya nggak kepikiran, maksudnya nggak ngelihat sama sekali. Bayangannya nggak ada. Maksudnya kalau ngomong soal refleks ya kan, pasti kita penasaran dong sama wajahnya ya kan. Punya dia sisiran, oke, aku udah yakin kalau itu ibunya mungkin ya kan, orang yang ada di situ yang punya kamar itulah. Ya, oke. Waktu kamu bangun nggak ada. Nggak ada. Waktu Tapi kamu waktu aku mau nutup pintu separuh, iya. Itu aku lihat orang itu masih di posisi itu. Ada lagi. Waktu iya. kamu mau nutup pintu. Oke. Terus? Oke ya udah, aku lanjut ya kan, maksudnya ambil sesuatu terus masuk lagi, tiba-tiba kan masuk lagi, orang itu udah nggak ada. Aku udah nggak kepikiran aneh-aneh, maksudnya balik lagi. Maksudnya aku ibunya pergi. maksudnya udah keluar, ya, keluar. Terus aku tidur lagi sampai paginya. Aku ngomong ke temanku, maksudnya dia jelasin sendiri, maksudnya dia jelasin mungkin nggak enak ya kan, dia cuman ngomong, iya Rit, itu emang kamar nenekku, cuman emang sebulan kemarin udah meninggal, makanya kamar itu udah bersih, baru meninggal.